Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aslinya penulis ingin eh, berkendara rekondisi untuk nano energizer ya, karena tadi pagi nambahin lagi, akhirnya dosis nano energizer di mesin ini sudah lebih dari separuh saset ya, 15 ml. Total saset itu kan 30 ml. 30 ml itu bisa untuk oli kapasitas 3,5 liter. Olinya penulis mungkin kapasitasnya 1,1 atau berapa lah, yang kalau habis di drain itu isinya cuma 900. Jadi ya sekarang sudah termasuk overdosis, inginnya rekondisi tapi ya batal, nanti sore aja wes. Yang jelas efeknya iya nanti aja sore. Kali ini penulis mau bicara soal gredek. Jadi mengapa kok banyak yang mengalami gredek di NMAX atau PCX? PCX enggak sih, enggak terlalu. PCX yang baru ya, enggak terlalu. PCX yang lama kan ya termasuk kan. NMAX itu mau yang lama mau yang baru cukup banyak yang mengalami. Dan ini penulis mau sharing caranya penulis gimana, karena motor penulis ini sudah berapa kilometer ini? Sudah hampir 17.000 kilometer. Sudah hampir 17.000 kilometer. Hampir 17.000 kilometer tapi nggak pernah gredek ya. Sampai sekarang pun nggak pernah gredek. Jadi bukti bahwa dulu ada yang ngomong-ngomongin bahwa kalau NMAX gredek, kalau NMAX penyakitan gitu ya. Ya penyakitnya NMAX penulis sekarang ini cuma satu, fuel dilution, yang penyebabnya bukan karena kualitas mesin kurang baik, tapi olinya yang kurang baik. Jadi oli yang kurang baik yang bikin motor penulis penyakitan. Jadi secara kualitas mesin ya rata-rata. Toh yang PCX 150 pun ada yang kena sampai pistonnya aus, sampai silindernya baret ada. Jadi ya kalau soal mesin kayaknya sama saja lah, nggak bisa dibilang mana yang lebih unggul. Yamaha dan Honda itu ya sama-sama jeleknya lah, jangan disamakan mesin mobil. Oh ya, perhatikan nggak ya, ini sejak pakai campuran Prima XP dan minyak goreng, suara troknya motor penulis jadi makin kencang ya. Kenapa juga semakin kencang juga suaranya, kalau nggak begitu kedengaran kalau lewat HP ini. Jadi ya minim penyakit-penyakit yang katanya NMAX gredek lah ya, enggak, penulis enggak ngalami. Oh ya, katanya juga kan motor NMAX itu suspensinya keras. Iya, untungnya yang keras itu belakang tok. Jadi yang depan ini sudah masih termasuk nyaman lah ya. Jadi nggak bisa dibilang nggak enak kalau yang untuk yang depan. Yang depan masih nyaman. Penulis nggak bilang stiff, nggak bilang sporty atau apa, ini nyaman kalau suspensi depan. Karena ya pernya memang empuk suspensi depan. Dan selain pernya empuk, suspensi depan itu kan masih masih logis ya. Kerjanya masih sesuai
kebutuhan Indonesia lah. Kalau suspensi depan itu jarang mengeluh penulis. Dulu punya Honda yang suspensinya hancur-hancuran. Oh, ini nih contohnya. Penulis nggak mengeluh karena ya memang masih enak lah ya. Jadi kalau soal suspensi ya, suspensi belakang, yang pemilik PCX pun ya nggak bisa protes karena kalau misalnya lewat jalannya kayak punya yang penulis lalui sekarang ini, ya pastilah yang pemilik PCX pun protes. Karena dari sisi desain sama saja, ada engine stoppernya, suspensinya juga ya bisa jadi pabriknya sama. Pabriknya suspensi merek Jepang kan cuma dua, Showa dan Kayaba. Teknologinya juga sama-sama kuno, sama-sama single action. Kok jadi bahas itu? Kita bahas soal gredek. Secara desainnya sebenarnya NMAX itu termasuk yang lebih sulit gredek. Karena kampasnya itu kan lebih panjang ya daripada PCX 150 atau yang 160 sekalipun kayaknya. Beda dikit dengan yang 160 ya, tapi masih lebih pendek, 160 kalau nggak salah. Tapi banyak ya desain anti gredek itu kampas remnya kalau NMAX itu tetap, yang diganti adalah rumahnya itu diganti dengan yang banyak lubang di bagian sisi bergesekannya, bagian sisi piringannya. Terus apalagi ya, ada yang pakai model guratan-guratan gitu. Yang model guratan-guratan itu lebih ekstrim lah ya. Itu cuma cocok untuk harian, karena kalau untuk balapan ya bisa jadi di kecepatan tinggi slip juga. Jadi apa ya, suspensi bagian per lain-lain gitu sebenarnya sudah oke lah yang bawaannya itu. Jadi biasanya kalau untuk NMAX nya sendiri yang ganti itu biasanya cuma rumah koplingnya. Nah kalau merek lain itu ada yang malah rumah koplingnya ganti punya NMAX, bukan rumah kopling, apa nih, bukan rumah kopling, apa nih, kampas koplingnya ganti punya NMAX, soalnya punya NMAX lebih panjang. Rumah koplingnya sendiri kadang masih pakai yang orinya. Jadi dari sisi desainnya kampas kopling NMAX itu udah oke lah. Yang nggak oke mungkin rumahnya. Tapi ya menurut penulis ya sudah sejak dulu ya, sejak punya NMAX pertama kali ini, sebelumnya lah, sebelum punya NMAX, penulis sudah buat artikel bahas soal apa namanya, bahasanya sopo sih,
Aendro ya, dari AHM yang new. Kalau itu sudah punya NMAX belum? Aendro dari AHM bagian eh, supervisor pelayanan konsumen mungkin. Lupa penulis. Bannya kok terasa gempos ya. Pokoknya Pak Endro Sutarno lah ya dari AHM. Itu kan jelaskan soal apa, mengapa kok PCX 150 itu gredek. Dia menjelaskan solusinya. Jadi solusinya disebut kalau pakai gasnya jangan kalem-kalem. Gasnya itu yang get gitu loh. Jadi katanya sering mengalami gredek itu karena yang pakai gasnya kurang empuk. Nah, penulis punya pendapat yang sangat berlawanan ya. Sangat berlawanan. Jadi saat itu penulis ngomong, nggak bisa kayak gitu. Justru harus kalem-kalem. Apa ya? Persamaannya itu kayak ada yang jelaskan soal rem tromol atau ya rem cakram lah ya juga. Jadi persamaannya itu kalau misalnya rem permukaannya nggak rata, rem cakramnya rem itu nggak rata, dia bisa mengalami gredek. Jadi rem itu ketika dipakai getar, tak 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 gitu ya. Jadi uh, jadi apa jenenge? Karena permukaannya nggak rata, maka rem ini nekennya nggak bisa pas, getar. Penulis sendiri kalau rem cakram pernah ya ngalami getar, tapi getarnya karena rollernya bagian bearing roda ban depan itu gak bisa lurus. Nah, itu getar terus. Saat itu solusi sementaranya penulis nggak tahu itu masalahnya gara-gara rollernya yang yang nggak center ya. Penulis itu solusinya pakai minyak goreng, penulis lumasi ke cakram, jadi terasa enak lah. Terus penulis ikat bagian itunya, kampas remnya, bagian apa, kali apa, kampasnya itu kan ada bagian panjangnya itu tuh penulis ikat pakai karet sehingga mengurangi getar. Nah, tapi itu ya beda lagi, cuma masalahnya hampir sama lah. Cakramnya getarnya itu bukan karena permukaan cakramnya nggak lurus, tapi karena rollernya yang nggak lurus. Kalau untuk rem tromol penulis juga pernah coba, pernah ngerasakan, terutama ketika rem tromolnya masih baru. Cuma biasanya ya sebentar, cuma ya kira-kira 20-30 km pertama gitu. Di berikutnya nggak ngerasakan lagi. Terus ya wis. Oh ya, pernah juga ngerasakan punya temen. Aneh gitu ya. Rem tromolnya geter gitu ya. Per gitu ya.
Nah dari situ ya, dari eh, cerita bahwa rem depan itu, rem cakram itu bisa getar, rem tromol itu bisa getar karena ada bagian yang nggak rata. Bisa kita gunakan sebagai inspirasi lah, penjelasan mengapa kok apa namanya, belakang CVT belakang itu kok bisa getar, mengapa kok saat terutama akselerasi itu jadi getar karena satu, rumahnya itu nggak center, rumahnya itu eh, nggak pas tengah. Yang kedua, kampasnya itu nggak bisa pas, kan kampas itu jumlahnya lebih dari satu. Nah itu nggak bisa melekat sempurna ke, nggak bisa rapat dengan sempurna ke rumah koplingnya. Jadi kampas itu jadinya nempelnya yang enggak itu, makanya jadi gredek. Nah, penulis sebelumnya nggak ngerti soal gitu-gituan, nggak ngerti soal apa, nggak membahas soal rumah yang goyang, kampas yang nggak pas gitu ya. Yang penulis tahu, gredek itu bisa terjadi karena inrainnya masalah, dan penulis buktikan ketika sudah punya NMAX. Penulis kalau misalnya pakai ya, pertama punya NMAX, itu satu hal yang penulis perhatikan betul itu berlebihan adalah ketika buka gas awal itu nyentaknya pol gitu loh. Beda dari ya pengalaman, nggak pernah naik motor 155 cc ya. Matic 155 cc nggak pernah. Pernahnya ya apa, Suzuki Spin itu wes paling bertenaga yang pernah penulis rasakan. Naik NMAX kaget, tarikan pertama cik gedenya yo, nyentaknya itu loh berlebihan. Jadi penulis saat punya NMAX pertama pakai gas awal itu selalu hati-hati, gas bukanya pelan-pelan banget, pelan-pelan banget. Bensin pertama, bensin premium waktu apa, awal-awal ya selalu saja gitu, buka gasnya awal-awal itu pelan-pelan sekali. Dan nggak lama sih gitu, mungkin cuma sekitar 300-400 kilometeran gitu ya. Setelah 300-400 kilometeran tarikan awal itu nggak nyentak lagi, tapi ya itu tandanya kompresi sudah mulai jauh berkurang, sesuatu yang ya kesalahan penulis sendiri ya. Salah karena percaya sama Yamalum itu oli busuk, oli yang nggak layak pakai. Jadi ketika dipakai jadi aus dah ring pistonnya, karena ring piston aus ya tarikan RPM rendahnya berkurang, terus apa, suara mesin kasar, terus akhirnya kena fuel dilution, kena ya macam-macam gitu. Tapi ya kembali lagi ke soal gredeknya, dari awal sampai sekarang umur motor mendekati 17.000 km nggak pernah mengalami gredek ya. Menurut penulis ini nggak ngalami gredek motornya karena ya itu saat inrain awal-awal halus. Jadi awal bukaan gas maupun setelah
lepas gas terus gas lagi. Penulis selalu buka gasnya pelan-pelan, dijogo halus gitu ya. Kenapa? Karena penulis tahu pada saat transisi gripnya kampas kopling itu masa yang sensitif. Kalau dibuat kasaran ya amplasnya jadi nggak halus. Kalau dibuat bukaannya halus, antara rumah kopling dan kampasnya itu posisinya bisa enak gitu, bisa pas. Karena bisa pas, nggak gredeg. Ya kalau yang mau coba ya silahkan, kalau habis beli rumah kopling sama kampas kopling barunya, coba pakai trik penulis ya. Gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.